sebagai bulan besar. Sedangkan bulan September kemarin dikenal sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pintar sekali. Nah, karena baru saja kemarin kita melewatkan bulan Kitab Suci Nasional, maka saya yakin pengetahuan Kitab Suci kita masih sangat fresh. Benar? Kemarin ini. Semoga 30 September baru kemarin, ini baru 1 Oktober. Jadi pasti kitab sucinya oke. Benar atau betul? Saya yakin jawabannya ini pasti bukan kebetulan, tapi kebenaran. Oke, saya sedikit bertanya mengawali renungan ini. Yesus saat berada di dunia ini, yang mengalami hidup sebagai manusia. Kira-kira berapa lama Yesus hidup sebagai manusia ini? Ini jawaban benar atau betul? Berapa? 33 tahun. Benar-benar masih fresh ya pengetahuan kita. Yakin. Nah, 33 tahun. Oke, selanjutnya. Yesus memulai pewartaannya pada umur pewartaannya ini kayaknya gayanya sudah mulai menurun ini. Mulai pewartaannya di depan publik berapa 30 tahun. Yakin? Oke. Yesus memulai pewartaannya di depan publik pada umur 30 tahun. Dia hidup sampai 33 tahun. Berarti selama berapa lama dia mewartakan hukum cinta kasih? 3 tahun ya? 3 tahun, benar kan? Oke, sekarang pertanyaannya. Masih fresh semua benar hebat. Kalau angka-angka biasanya cepat ya. 30 sampai 33, 3 tahun mewartakan hukum cinta kasih. Kalau begitu, sebelum umur 30 tahun, hukum apakah yang diwartakan oleh Yesus? Ini pertanyaannya. Ini Yesus lahir umur berapa? Yesus lahir dibanding dengan mewartakan hukum cinta kasih yang cuma 3 tahun, pasti Yesus harus hidup terus selama 30 tahun. Yesus mewartakan apa saja? Yakin? Tetap yakin? Ini hanya 1-2 yang jawab. Yang lain-lain ini kepanasan atau mencari udara segar supaya ayo terbukalah. Selama 30 tahun Yesus mewartakan hukum. Dari keluarganya diajarkan tentang cinta kasih. Jadi 33 tahun Yesus mewartakan cinta kasih. Setuju dengan pendapat ini? Atau memang karena tidak punya jawaban? Setuju saja dong. Saya yakin pasti daripada pikir berat. Setuju. 3 tahun Yesus mewartakan hukum cinta kasih. Tetapi hampir seluruh hidupnya selama 30 tahun kata katekismus Gereja Katolik, ini bukan kata saya, kata katekismus Gereja Katolik, Yesus tinggal di dalam rumah pengingat keluarga Nazaret dan di sana bersama Maria dan Yosef dia hidup dalam kerendahan. 30 tahun dia hidup dalam kerendahan hati. Sehingga kalau kita lihat dalam Injil Lukas, Yesus hilang pada umur berapa itu? 12 tahun. Sesudah itu tiba-tiba muncul di umur 30. Kehilangan ini memang memiliki banyak arti.
Tetapi ada salah satu penafsiran yang mengatakan kehilangan Yesus itu menunjukkan bagaimana bahwa dia ingin hidup di tengah manusia sebagai manusia yang benar manusia di dalam kerendahan hati, sehingga tidak mudah untuk mewartakan hukum cinta kasih karena perlu ada kerendahan hati terlebih. Ini kata Yesus, kata katekismus, bukan kata saya. Saudara dan saudariku yang terkasih, atas dasar ini, maka benarlah apa yang dikatakan dalam Injil yang kita dengarkan bersama tadi. Di saat para murid semuanya bertengkar, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Akhirnya Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata bahwa siapa yang bisa berlaku seperti anak kecil ini, atau menghargai anak kecil ini seperti saya menghargai, maka dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Tentu saja hal ini bukan bermaksud bahwa kita yang sudah dewasa ini harus kembali menjadi anak kecil atau kembali masuk ke rahim ibu kita untuk dilahirkan kembali, tidak. Tetapi gambaran anak kecil yang ingin ditampilkan dan ditegaskan oleh Yesus supaya bisa menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga adalah para pengikutnya hendaknya harus mencari yang rendah hati. Tidak boleh memperhitungkan hal-hal lain di balik setiap karya hidup. Kalau dia sudah bisa untuk merendahkan hatinya, menganggap dirinya itu bukan apa-apa, selain mewartakan bahwa semua yang dikerjakannya adalah karya Tuhan sendiri, pada saat itu dia bisa menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan Injil ini memang sengaja dipilih di dalam pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sebab seluruh kehidupan dari Santa Teresia dari anak-anak Yesus ini menampilkan semangat kerendahan hati. Seksi Pangrup di Loyo itu juga akrab dengan Santa Teresia dari anak-anak Yesus. Benar atau tidak? Karena salah satu moto dari Seksi Pangrup di Loyo diambil dari perkataan Santa Teresia dari anak-anak Yesus ini, yakni apa? Panggilan itu adalah cinta. Kita ini si Panggilan di Loyo tapi bingung mau kayaknya perlu dengar ini moto ini. Panggilanku adalah cinta. Salah satu pernyataan terkenal dari Santa Teresia Lisieux. Seluruh hidupnya dia katakan bahwa saya hadir di tengah dunia ini hanya untuk mencinta dan mencintai. Tetapi bisa dia menyatakan demikian seperti yang dilakukan oleh Yesus, dia juga hidup dalam kerendahan. Bahkan kalau kita mau membaca tentang riwayat hidupnya dalam sebuah buku yang bernama A Story of Soul, kisah satu jiwa, di sana kita akan dapat menemukan banyak sekali beragam kerendahan hati dari Santa Teresia Lisieux, Teresia dari anak-anak Yesus ini. Dia ingin menjadi orang, dia ingin menjadi debu, dia ingin menjadi sebuah pena kecil di tangan Tuhan. Semuanya serba kecil. Tetapi dari kerendahan hati ini Tuhan memilih untuk mengajarkan jalan kecil kepada kita sekalian. Jalan kecil itu adalah jalan kerendahan hati. Bisa kita berusaha untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita menjadi yang kecil. Tuhan dengan tangannya yang kuat, tangannya yang besar akan mampu untuk mengangkat kita menuju tempat yang tertinggi. Itulah sebabnya saya katakan di awal tadi, kehadiran kita di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi sebuah kebenaran. Karena kita berkumpul pada peringatan Santa Teresia Lisieux dan juga karena kita ini seksi pengurus wilayah yang juga bersemangatkan Santa Teresia Lisieux. Dan tidak cukup di situ saja,
Berkenaan dengan kerendahan hati ini juga belajarlah dari Bunda Maria, Bunda Rosario, yang pada bulan ini secara khusus kita mendevosikan, membaktikan diri kita pada doa-doa Rosario. Teladanilah Bunda Maria dalam kerendahan hati. Kalau kita bisa meneladani beliau dalam kerendahan hati, yakinlah bahwa pelayanan kita akan bisa membuahkan banyak hal yang membangkitkan orang untuk semata-mata tertuju kepada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.